Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nuraini Kusumaningrum dengan NIM 2309506 dari kelas 6B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Rina Heriani, SPD MPD. Di zaman sekarang, anak-anak SD sudah dekat dengan teknologi. Nah, sebagai calon guru yang adaptif, kita tidak boleh kalah keren. Oleh karena itu, saya telah mengembangkan media pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks prosedur dengan bantuan Genially. Kenapa harus teks prosedur? Kenapa harus Genially? Terkadang anak-anak tuh masih sulit memahami teks prosedur karena urutan dengan kata-katanya yang panjang. Nah, maka dari itu, dengan bantuan Genially, saya membuat media pembelajaran yang interaktif, penuh warna dan menarik agar anak tidak hanya membaca, tetapi anak dapat belajar sambil bermain. Media ini juga dapat diakses secara bersama-sama di kelas menggunakan bantuan layar proyektor atau anak bisa langsung menggunakannya di gadget masing-masing. Tetapi di balik semua itu masih terdapat keterbatasan pada media ini karena perlunya koneksi yang stabil, kemudian tampilan layar menjadi lebih kecil jika digunakan di smartphone yang standar, dan masih perlunya bimbingan dari guru dan orang tua untuk membantu anak saat menggunakan tombol navigasinya. Maka dari itu, mari kita bedah isi dari media pembelajaran ini. Pertama-tama di halaman awal ini ada judul, yaitu teks prosedur untuk siswa kelas 4 SD yang dibuat oleh saya sendiri, Alia Nuraini Kusumaningrum, dengan NIM dan kelas. Nah, selanjutnya kita klik tombol navigasi ini untuk memulai pembelajarannya. Nah, selanjutnya di sini ada daftar isi. Kita langsung saja untuk mencobanya satu-satu. Yang pertama ini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kita langsung bisa mengklik di sini. Setelah ini, kita juga bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini juga ada balik. Tetapi untuk kembali ke daftar isi, kita bisa klik tombol home ini. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke daftar isi selanjutnya. Di sini tuh ada ayo perhatikan video. Di sini saya tampilkan sebuah video untuk pemantik dari Selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Sekarang, mari kita perhatikan. Setelah ditonton, bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di sini tuh anak dapat mengisi dari video tadi apa saja langkah-langkah mencuci piring. Nah, anak tuh bisa langsung mengetiknya di sini. Misalnya yaitu mengambil sabun. Setelah itu bisa langsung dikirim. Nah, dari sini ada pertanyaan pemantik lagi. Jadi, tahukah kamu langkah-langkah yang baru saja kamu tulis adalah apa? Nah, kita itu bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada pengertian dari teks prosedur sendiri. Habis itu kita bisa lanjut atau kembali ke daftar isi. Nah, di daftar isi tadi ada pengertian dari teks prosedur atau halaman yang tadi, dan bisa lanjut ke halaman berikutnya yaitu jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis dari teks prosedur. Kita bisa balik lagi ke daftar isi, lanjut ke materi ciri-ciri teks prosedur. Di sini ada ciri-ciri dari teks prosedur sendiri. Kemudian balik lagi ke home, ada struktur dari teks prosedur. Nah, di sini saya tampilkan contoh teks prosedur itu sendiri dan saya klasifikasikan ke berbagai bagiannya. Di sini tuh ada judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, serta penutup. Di masing-masing ini tuh bisa kita klik juga karena di dalamnya ada penjelasannya. Nah, misalnya dari judul sendiri adalah judul pada teks prosedur dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan atau dibuat. Begitupun untuk yang lainnya. Di sini saya kasih penjelasan singkatnya. Kemudian kita bisa balik lagi ke home untuk melanjutkan ke manfaat dari teks prosedur. Di sini saya mencantumkan 3 manfaat dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada
membuat teks prosedur. Nah, di sini saya membuat kayak memasangkan. Nah, dari elemen gambar-gambar ini, anak harus memasangkan atau memindahkannya ke bagian bahan atau alat. Misalnya di sini ada kompor. Nah, ternyata kompor itu bukan bagian dari bahan ini membuat nasi goreng. Jadi, kompor itu termasuk ke alat. Nah, kalau benar nanti warna kuning, selanjutnya nasi itu ke bahan. Nah, begitupun selanjutnya sampai selesai. Kalau sudah semuanya terpilah, bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di sini tuh anak-anak diminta untuk menuliskan langkah-langkah dari membuat nasi goreng. Nah, di sini tuh sistemnya bisa langsung diklik kayak yang awal tadi, atau nanti saya akan membagikan lembar untuk mengisinya kepada anak-anak tersebut. Kemudian di sini juga saya memberi waktu selama 3 menit, tujuannya untuk dari tadi anak isi itu mungkin ada yang keliru. Nah, di bagian ini saya membuat urutan ini tuh sudah ngacak. Nanti anak diminta untuk mengurutkannya secara benar. Yang pertama misalnya masukkan nasi putih, lalu aduk hingga aduk rata dengan bumbu dan telur. Anak-anak dapat mengisinya secara benar nanti. Dan nanti juga di sini, nah ketahuan kalau betul nanti terdapat tanda checklist, kalau salah ada tanda silang. Nanti anak harus diminta untuk menyelesaikannya dengan benar. Kemudian di sini saya juga akan membagikan lembar kerjanya kepada anak-anak. Nanti anak-anak diminta untuk membuat teks prosedur apapun yang mereka ketahui. Nanti di sini ditulis alat dan bahannya, terus cara pengerjaannya, ataupun dengan struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Closingan kita kasih kata motivasi, yaitu setiap hasil besar dimulai dari satu langkah kecil yang teratur. Selamat belajar! Melalui media pembelajaran ini, kita tidak hanya mengajarkan langkah-langkah dalam teks prosedur kepada siswa, tetapi kita juga mengajak siswa untuk berpetualang secara aktif, mandiri, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi dan tetap semangat menginspirasi anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.